Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bril Susmaro dengan NIM 511120120. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dari kelompok keempat, yaitu Part and Service Support. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Logistik didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif dalam biaya bahan baku. Di dalam proses persediaan, barang jadi dan informasi yang terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan sesuai dengan persyaratan pelanggan. Seterusnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh part and service supports terhadap customer certification. Yang kedua, bagaimana pengaruh part and service support terhadap repurchase intention. Yang ketiga, bagaimana pengaruh customer certification terhadap repurchase intention. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen logistik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh part and service support terhadap manajemen logistik. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh part and service support terhadap kinerja pemasaran. Selanjutnya ada part and service support. Komponen-komponen dan pelayanan pendukung atau part and service supports. Salah satu aktivitas pemasaran adalah memberikan pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan, seperti penyediaan bagian-bagian pengganti ketika produk rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh nyata terjadi pada dealer mobil yang harus memiliki departemen pelayanan yang efisien untuk menawarkan pelayanan yang sempurna dan perbaikan secara tepat. Memiliki cadangan persediaan dan bagian-bagian pengganti sangatlah penting bagi aktivitas servis dan perbaikan. Dan logistik bertanggung jawab meyakinkan bagian-bagian tersebut tersedia kapan dan di mana pelanggan membutuhkannya. Saya Fauzia Umul Hasanah dengan NIM 5111201-215 akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu pelayanan purna jual atau after sale service. Nah, pelayanan purna jual itu adalah cara mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memberi lebih banyak kepercayaan serta rasa aman bagi pelanggan untuk membeli produk. Atau dapat juga diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen setelah proses transaksi jual beli produk terjadi. Lalu di sini ada beberapa contoh dari layanan purna jual, yaitu mencatat identitas pelanggan, mengantarkan barang yang dibeli setidaknya sampai barang itu keluar toko, membungkus dan mengepak barang yang telah dibeli, mengantarkan barang pembelian sampai ke rumah pelanggan, lalu mengadakan penagihan apabila pembelian produk dilakukan secara angsuran atau sewa beli, yang terakhir mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pelanggan. Adapun unsur-unsur layanan purna jual yang dikemukakan oleh Philip Kotler ada 4, yaitu yang pertama garansi, kedua penyediaan aksesoris, yang ketiga pelayanan pemeliharaan dan perbaikan, dan yang terakhir fasilitas dan perlengkapan. Nah, penjelasan selanjutnya, suku cadang pengganti atau replacement part. Ini adalah jenis suku cadang yang penggantiannya biasanya dilakukan pada waktu overhaul, yaitu pada waktu diadakan perbaikan besar-besaran. Nah, waktu overhaul ini tuh biasanya dapat dijadwalkan sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat peralatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 51112012118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan gudang atau Plant and Warehouse Site Selection. Nah, gudang merupakan bagian integral dari seluruh sistem logistik yang berperan dalam melayani pelanggan dengan biaya seminimal mungkin. Nah, gudang juga merupakan jaringan primer antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian logistik. Nah, terdapat 2 tipe persediaan, yaitu yang pertama bahan mentah.
atau komponen-komponen dan bagian-bagiannya atau persediaan fisik. Nah, yang kedua, barang jadi akhir atau distribusi fisik. Pada umumnya, tempat penyimpanan persediaan diperlukan untuk yang ke-1, mencapai transportasi yang ekonomis, yang kedua, mencapai produksi yang ekonomis, yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari diskon pembelian dengan kuantitas banyak, yang keempat, memelihara sumber persediaan, yang kelima, mendukung kebijakan dan pelayanan pelanggan perusahaan, yang keenam, mengantisipasi kondisi perubahan pasar atau seperti musiman, fluktuasi, permintaan, kompetisi. Yang ketujuh, mengatasi perbedaan ruang dan waktu yang berada di antara produsen dan konsumen. Yang kedelapan, menetapkan setidaknya biaya total logistik seimbang dengan tingkat pelayanan pelanggan yang diinginkan. Yang kesembilan, mendukung program just in time dari supplier dan pelanggan. Nah, gudang juga dapat digunakan untuk yang pertama, mendukung perusahaan terutama departemen produksi. Yang kedua, menggabungkan produk dari beberapa fasilitas produksi untuk dikirimkan ke pelanggan tunggal. Yang ketiga, untuk membreak bulk atau membagi pengiriman jumlah besar menjadi pengiriman skala kecil untuk memuaskan kebutuhan pelanggan atau menggabungkan pengiriman skala kecil menjadi skala besar. Yang keempat, gudang campuran atau mixing warehouse. Produk campuran melibatkan banyak lokasi pabrik seperti pabrik X, Y, dan Z yang mengirimkan produk A, B, dan C ke gudang pusat dengan jumlah banyak di mana pesanan pelanggan sifatnya bervariasi dan digabungkan saat dikirim. Yang kelima, gudang break bulk atau break bulk warehouse. Gudang break bulk adalah fasilitas yang menerima pengiriman produk dalam jumlah banyak dari pihak pabrik. Yang keenam, gudang konsolidasi atau consolidation warehouse. Pesanan skala kecil dari sejumlah supplier dikirimkan ke gudang konsolidasi yang dekat dengan supplier sehingga LTL atau less than truckload dapat digunakan bila perlu dalam jumlah sedikit dan sisanya digunakan untuk jangka waktu panjang dari gudang ke perusahaan. Yang kedelapan, gudang konsolidasi atau consolidation warehouse. Mayoritas perusahaan menggunakan pergudangan dengan tujuan untuk mencapai total biaya logistik seminimal mungkin dalam melayani pelanggan, karena pergudangan memungkinkan manajemen untuk menyeleksi model, transport, dan tingkat persediaan sehingga bila digabungkan dengan komunikasi dan sistem proses pesanan serta alternatif produksi dapat meminimalkan total biaya pelayanan pelanggan. Terdapat 6 jenis gudang yang biasa digunakan, yaitu gudang barang dagangan umum untuk barang hasil pabrik atau general merchandise warehouse for manufactured goods. Nah, tipe gudang ini dirancang untuk digunakan oleh pengusaha pabrik, distributor, dan para pelanggan untuk menyimpan praktis berbagai jenis produk. Yang kedua yaitu gudang penyimpanan yang bersifat dingin atau refrigerated or cold storage warehouse. Umumnya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan lama seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, barang-barang farmasi, kertas fotografik, dan film. Nah, yang ketiga, gudang dengan berpajak, bea atau pajak, atau bonded warehouse. Barang-barang seperti tembakau dan minuman beralkohol impor disimpan di gudang ini, meskipun pemerintah memegang kendali barang-barang tersebut sampai disalurkan ke pasaran. Yang keempat, gudang barang-barang rumah tangga atau household good warehouse. Digunakan untuk penyimpanan seperti properti pribadi. Properti ini secara khusus disimpan dalam jangka panjang yang sikapnya sementara. Yang kelima, pergudangan komoditas khusus atau special commodity warehouse. Pergudangan komoditas khusus digunakan untuk produk pertanian khusus seperti bulir padi, wol, dan katun. Biasanya masing-masing gudang ini menyimpan satu jenis produk dan menawarkan pelayanan spesial terhadap produk ini.
Yang keenam, pergudangan penyimpanan barang penting atau bulk storage warehouse. Pergudangan ini memberikan tangki dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, dan barang-barang kimia. Selain itu juga menyediakan drum pengisi atau campuran berbagai tipe bahan kimia lainnya untuk menghasilkan campuran baru. Gudang sebagai tempat cross-dock operation. Cross-docking dan pergudangan kontrak atau kontrak warehousing. Cross-docking dapat mengurangi masa penyimpanan produk. Pada dasarnya gudang menjadi pusat distribusi gabungan. Pergudangan kontrak merupakan rencana persekutuan di antara pengguna dan penyedia dari pelayanan pergudangan. Pergudangan memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, perpindahan atau movement. Yang kedua, penyimpanan atau storage. Yang ketiga, transfer informasi atau information transfer. Yang kedua, transportasi. Fungsi transportasi berhubungan dengan bagian dalam dan luar departemen logistik dengan bagian yang pertama, finansial atau biaya pengiriman. Yang kedua, engineering atau pengemasan. Yang ketiga, transportasi atau peralatan. Yang keempat, manajemen persediaan, yaitu bahan baku, komponen, atau gudang jadi. Yang kelima, hukum atau kontrak pemilihan supplier. Yang keenam, marketing atau standar pelayanan pelanggan. Yang ketujuh, receiving atau klaim dokumentasi. Yang kedelapan, pergudangan atau suplai peralatan. Yang kesembilan, penjadwalan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Fitriana Rismalasari dengan NIM 511201217. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya layanan purna jual. Yang pertama, efek jangka panjang dari layanan purna jual ini adalah untuk membangun sebuah hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga pelanggan yang bersangkutan tidak berpindah langganan. Yang kedua, membuat pelanggan menjadi loyal dan bisa menjadi sumber promosi untuk mendatangkan konsumen yang baru. Yang ketiga, layanan purna jual ini bisa menjadi media antara perusahaan dengan konsumen untuk saling bertukar informasi. Misalnya, konsumen bertanya, konsumen komplain mengenai kerusakan pada barang. Hal itu akan menjadi sebuah masukan untuk perusahaan sehingga kedepannya bisa melakukan perbaikan kualitas produknya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, meningkatkan sebuah reputasi perusahaan. Hal ini menjadi dampak dari rasa kepercayaan dan loyalitas konsumen sehingga nama perusahaan akan lebih baik lagi di mata konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh part and service support. Salah satu aktivitas pemasaran perusahaan adalah memberikan pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan, seperti penyediaan bagian-bagian pengganti yang rusak ketika produk rusak atau cacat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh dari part and service support yaitu dealer mobil harus memiliki departemen pelayanan yang efisien untuk menawarkan pelayanan yang sempurna dan juga perbaikan yang secara cepat dan tepat. Pelayanan pasca penjualan juga termasuk pengiriman suku cadang perbaikan ke dealer, menyimpan suku cadang perbaikan ke dealer, menyimpan suku cadang yang memadai, mengambil produk yang rusak atau cacat atau tidak berfungsi dari pelanggan, dan menanggapi dengan cepat permintaan perbaikan pelanggan. Memiliki cadangan persediaan dan bagian-bagian pengganti sangatlah penting bagi aktivitas servis dan perbaikan. Dan logistik juga bertanggung jawab meyakinkan bagian-bagian tersebut tersedia kapanpun dan dimanapun pelanggan membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrethus Maro dengan NIM terakhir 220. Saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan di bab 3, yaitu jurnal acuan. Kelompok kami memilih jurnal yang terkait dengan part and service support yang berjudul Pengaruh After Sales Service terhadap Repurchase Intention melalui Customer Certification
sebagai variabel intervening di PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Surabaya. Yohanes Wijaya, Surabaya 2019. Sebagai jurnal acuan untuk bahan analisa. Jurnal ini menelaah tentang pengaruh after sales service terhadap customer satisfaction, after sales service terhadap repurchase intention, customer satisfaction terhadap repurchase intention, dan after sales service terhadap repurchase intention melalui customer service certification. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah responden yaitu 145 konsumen di PT Damai Sejahtera Surabaya. Teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling. Teknik analisa data menggunakan samples. Alasan kami memilih jurnal ini sebagai jurnal acuan karena jurnal ini mudah dimengerti dan penyajian data yang disajikan dalam ini sudah memenuhi apa yang kami butuhkan. Maka dari itu kami memutuskan untuk menjadikan jurnal ini sebagai jurnal acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Arisa dengan NIM 5111-2012-21 akan menjelaskan tabel hasil analisis jurnal antara jurnal acuan dengan jurnal-jurnal pendukung. Di sini yang pertama ada research on location inventory problem of spare parts supply chain based on product service system. Di sini persamaannya dari jurnal acuan dan juga jurnal pendukung. Jurnal ini memiliki kesamaan peneliti yaitu menguji pengaruh layanan pendukung purna jual terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif. Lalu perbedaannya pada jurnal acuan teknik analisa data yang digunakan adalah part least square, sedangkan dalam jurnal pendukung teknik asumsi model dan model matematika. Lalu kesimpulannya, pada jurnal acuan dan jurnal pendukung menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada jurnal pendukung, kepuasan konsumen yaitu untuk memenuhi permintaan suku cadang secara tepat waktu, biaya lokasi fasilitas tetap di gudang regional, biaya pengisian persediaan rata-rata persediaan, biaya distribusi dan biaya transfer menyimpan dan pembagian layanan gudang. Lalu selanjutnya yang kedua ada spare part logistic for after sales support, a case study in the South African automotive industry. Persamaannya yaitu pengembalian sampel menggunakan metode yang sama yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan. Lalu perbedaannya jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode kualitatif. Nah, jurnal acuan ini menggunakan sistem konvensional sedangkan jurnal pendukung menggunakan sistem IT. Kesimpulannya, implikasi manajerial dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajer harus melihat dukungan keputusan, manajer perlu mengevaluasi IT, lingkungan after sales dengan menjaga 5 elemen layanan dan tujuan pelanggan, jaringan rantai pasokan, proses logistik, sistem ERP, dan pelatihan-pelatihan dalam pikiran. Lalu selanjutnya yang ketiga ada implementation of the circular method as a service support decision support system in hotel. Di sini persamaannya antara jurnal acuan dan jurnal pendukung yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Perbedaannya pada jurnal acuan menggunakan teknik analisis PLS, sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan teknik analisis decision support system dan metode SERQUAL. Kesimpulannya, pada kedua jurnal ini yaitu jurnal baik acuan maupun jurnal pendukung sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan pada jurnal acuan menggunakan teknik analisa PLS. Sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan teknik analisa DSS dan SERQUAL. Lalu selanjutnya yang keempat ada analysis and design of supply chain management to support the spare part distribution study case. Persamaannya di sini antara jurnal acuan dengan jurnal pendukung yaitu sama-sama menyinggung repurchase intention di mana jurnal pendukung mendapatkan hasil berupa dokumen pembelian konsumen bisa mengatur permintaan. Sedangkan di sini perbedaannya jurnal pendukung membahas tentang SCM dan procurement berpengaruh terhadap after sales yang dimana tidak disinggung di jurnal utama serta kita mengelola data konsumen sebagai aset penting. Kesimpulannya, dalam mengukur dampak dari after sales, kita memerlukan data konsumen untuk mengetahui ketertarikan konsumen terhadap produk dan lebih menjaga dokumen-dokumen berupa informasi konsumen lebih baik dan jangan sampai hilang karena merupakan aset bagi perusahaan. Lalu yang kelima ada the impact of after sales service quality on customer satisfaction and customer loyalty of middle upper class landed housing.
Di sini persamaannya pada jurnal acuan maupun jurnal pendukung sama-sama menggunakan teknik analisa, yaitu menggunakan teknik SEM. Dalam metode penelitian, kedua jurnal ini bersifat kuantitatif, menggunakan konsumen perusahaan sendiri sebagai responden dan sama-sama berfokus pada penelitian apakah part and service support ini berpengaruh terhadap customer satisfaction. Lalu perbedaannya pada jurnal acuan menggunakan pengujian hipotesis sebanyak 4 hipotesis, sedangkan pada jurnal pendukung hanya menggunakan 3 hipotesis saja. Dalam penelitiannya yaitu after sales service terhadap customer satisfaction terhadap customer loyalty, dan after sales service terhadap customer loyalty. Di sini kesimpulannya dari kedua jurnal ini adalah terdapat kesamaan pada salah satu fokus penelitian, penggunaan metode yang digunakan, dan juga sama-sama bersifat kuantitatif yang mengambil data responden dari konsumen perusahaannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pupon Serahayu dengan NIM 511201216. Dan jurnal selanjutnya yaitu The Role Played by Trust and its Effect on the Covid Defense of Logistics Service Profits in Hungary. Persamaannya yaitu baik jurnal acuan maupun pada jurnal pembanding sama-sama saling menggunakan sebuah metode kuantitatif sebagai metode pengolahan datanya. Dan perbedaannya yaitu pada jurnal acuan layanan purna jual ini berpengaruh sangat positif terhadap kepuasan pembelian. Sedangkan pada jurnal pendukung terdapat faktor lain yaitu pendapatan sebelum pajak dari penyediaan layanan logistik. Dan kesimpulan pada jurnal ini yaitu hasil dan penelitian ini menekankan dan membenarkan bahwa pentingnya sebuah kepercayaan dalam kehidupan perusahaan. Kepercayaan pada karyawan, misalnya pada branding pemberian kerja yang telah muncul sebagai tren baru dalam beberapa tahun terakhir. Dan selanjutnya yaitu Discussion Support System for Improving Electronic Plus Buyer Service Design SMS. Persamaannya yaitu kedua jurnal ini sama-sama menguji pengaruh layanan pendukung penjual terhadap kepuasan konsumen dan menggunakan konsepnya sendiri sebagai responden dan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Selain itu, pada sumber data dan primer yang digunakan itu melalui penyebaran angket ataupun kuesioner. Dan perbedaannya yaitu pada jurnal acuan teknik analisis data digunakan adalah part last square, sedangkan dalam jurnal pembanding teknik analisis data yang diujinya itu yaitu reliability alpha first bar sebagai sebuah teknik pengumpulan sumber data yang primer. Dan jurnal selanjutnya yaitu flexibility in service for supply chains, a study on emergency reservoirs in prevention MRO. Persamaannya yaitu membuat sistem yang lebih baik dalam mengoperasionalkan. Dan perbedaannya yaitu pembahasannya berbeda. Jurnal pilihan membahas tentang bagaimana cara mengolah gudang persediaan dengan baik, namun di jurnal acuan membahas bagaimana dampak pada pelayanan bagi konsumen. Kesimpulannya yaitu dalam melakukan operasionalnya, keputusan manajer sangat berpengaruh bagi aktivitas perusahaan, terlebih dalam bidang logistik persediaan. Dan adapun analisis of the effect of brand image, product quality, and after sales service on reverse discussion of Samsung smartphones. Persamaannya yaitu baik jurnal acuan maupun jurnal pendukung sama-sama saling menggunakan metode kuantitatif sebagai metode pengolahan datanya. Selain itu, sumber data yang primer yang digunakan yaitu melalui penyebaran angket ataupun kuesioner. Perbedaannya yaitu jurnal pembanding lebih memfokuskan pembahasan analisisnya terhadap merek produk berbeda dengan jurnal utama, membahas bagaimana dampak pelayanan bagi konsumen. Kesimpulannya yaitu terdapat kesamaan dalam jurnal pembanding dan jurnal acuan, yaitu sama-sama saling menggunakan metode kuantitatif dalam mengolah datanya. Hanya saja pada jurnal pembanding lebih memfokuskan pembahasan analisisnya terhadap merek produk, sedangkan jurnal utama membahas bagaimana dampak pelayanan bagi konsumen. Dan jurnal yang terakhir yaitu Research on the Influence of After Sales Service Quality Factor on Customer Satisfaction. Persamaannya yaitu jurnal utama maupun pada jurnal pembanding sama-sama membahas tentang bagaimana dampak pelayanan bagi konsumen. Perbedaannya yaitu jurnal acuan menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal utama yaitu menggunakan metode penelitiannya kualitatif. Kesimpulannya yaitu pada jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki kesamaan yaitu saling membahas tentang dampak pelayanan bagi konsumen, yang membedakannya hanya saja sebuah metode penelitiannya. Jika jurnal acuan menggunakan penelitian kuantitatif, maka jurnal pembanding menggunakan metode penelitiannya kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitriani Kurnia dengan NIM 511201222. Di sini saya akan menyimpulkan dan memberi saran dari kelompok kami
yaitu dari hasil analisa yang kami dapatkan, kelompok kami menyimpulkan apabila pelayanan after sales service lebih baik, maka dampak yang akan diterima oleh perusahaan pun akan semakin mendapatkan benefit yang besar terhadap repurchase intention, sehingga seluruh benefit yang masuk ke perusahaan akan memiliki dampak yang lebih baik. Tetapi seharusnya pada persaingan bisnis yang sangat ketat ini, perusahaan pun harusnya membuat strategi perusahaan yang sangat tepat agar dapat menarik dan mempertahankan pelanggan, sehingga pelanggan tidak dapat berganti perusahaan. Namun hal ini tidaklah mudah. Perusahaan perlu mengetahui kelemahan, kekuatan, serta menganalisis berbagai faktor yang menjadi sumber kepuasan konsumen. Nah, layanan purna jual merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Pelayanan purna jual juga merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau pelanggan setelah penjualan dilakukan dengan disediakannya perbaikan dan pemeliharaan. Layanan purna jual juga merupakan tanggung jawab penjual atau perusahaan atas kualitas barang yang dijualnya dan menjadi salah satu unsur dalam membangun kepuasan konsumen yang sangat penting dan dapat diperhatikan karena memberikan manfaat bagi perusahaan maupun konsumen. Adapun saran dari kelompok kami yaitu untuk meningkatkan repurchase intention, maka perbaikilah terlebih dahulu pelayanan after sale service-nya agar memberikan dampak yang sangat baik terhadap perusahaan. Terima kasih.